Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Windy Tetraningsi, NPM S1D019009. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang estimasi model ekonometrika dengan menggunakan metode Ordinary Least-Squares atau OLS. Jadi langsung saja kita ke videonya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai regresi linear sederhana. Jadi di sini kita harus menyusun terlebih dahulu sebuah persamaan menjadi YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1t ditambah ET, di mana keterangannya YT itu merupakan pendapatan pedagang nira dalam satuan rupiah. Sedangkan X1T di sini saya menggunakan modal usaha. Jadi di sini satuannya dalam rupiah juga. ET itu sendiri merupakan error term. Beta 0, beta 1 itu merupakan koefisien regresi. Selanjutnya kita juga perlu menyusun sebuah hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif yang digunakan yaitu diduga variabel modal usaha berpengaruh terhadap pendapatan pedagang nira. Jadi langsung saja kita buktikan dengan mengestimasi model tersebut ke dalam aplikasi Shazam. Oke, baiklah, langsung saja kita masuk ke aplikasi Shazamnya dengan double klik. Oke, di sini kita akan dihadapi dengan dua tampilan, yaitu kolom Shazam dengan kolom editor. Jadi kita langsung saja menggunakan kolom editor untuk memasukkan instruksi yang akan kita gunakan. Untuk instruksi yang pertama yaitu file 16. Nah, di sini instruksi yang pertama ini memerintahkan Shazam untuk mengetahui lokasi serta nama file yang akan kita gunakan. Jadi kita terlebih dahulu membuka file yang telah kita simpan. Oke. Kita cari dulu. Seperti ini, langsung saja kita klik sekali sampai terhighlight seperti ini. Kita klik kanan. Kita pilih properties. Oke, langsung saja kita pilih security. Maka di sini akan langsung tertampil nama serta lokasi file yang akan kita gunakan. Jadi langsung saja kita copy. Oke, seperti ini dengan mengklik Ctrl C. Kemudian kita kembali lagi ke Shazam. Kita pastekan di sini dengan mengklik Ctrl V. Maka instruksi 1 sudah selesai kita tuliskan. Kita lanjut ke instruksi yang kedua, yaitu sampel 130. Instruksi yang kedua ini memerintahkan Shazam untuk membaca data kita mulai dari observasi pertama hingga observasi ke-30. Jadi di sini jika teman-teman menggunakan data yang jumlah observasinya hingga 50, jadi di sini teman-teman bisa langsung menggantikannya dengan angka 30. Kita lanjut ke instruksi yang ketiga, yaitu read buka kurung 16 lalu n atau nomor observasi X1T itu merupakan modal usaha, X2T yang merupakan harga jual, X3T yang merupakan pengalaman, serta YT yang merupakan variabel terikat atau pendapatan pedagang nira. Jangan lupa kita juga letakkan garis miring div. Jadi di sini menginformasikan kepada Shazam bahwa file yang kita gunakan itu dalam bentuk file div. Baik, kita lanjutkan dengan instruksi yang keempat, yaitu OLS YT X1T garis miring PCOR dan PCOV. Jadi instruksi yang keempat ini memerintahkan Shazam untuk melakukan pengolahan terhadap data yang kita akan estimasikan. Untuk PCOR sendiri ini merupakan instruksi memerintahkan Shazam menampilkan matriks korelasi, sedangkan PCOV ini memerintahkan kepada Shazam untuk menampilkan matriks kovarian.
Oke, langsung saja kita ke instruksi yang terakhir, yaitu stop. Setelah selesai kita masukkan semua instruksi tersebut, langsung saja kita klik run. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, jadi di sini kita simpan terlebih dahulu instruksi maupun hasil dari Shazam ini dengan cara mengcopy semuanya, lalu kita pastekan ke dalam Microsoft Word. Langsung saja kita Ctrl A, lalu kita copy seperti ini, kita simpan ke dalam Microsoft Word. Kita buka. Oke, langsung saja kita pastekan. Setelah itu kita juga mengcopy untuk hasil Shazamnya tadi. Seperti tadi, Ctrl A, lalu Ctrl C, dan kita kembali ke Microsoft Word, kita pastekan. Oke. Jadi di sini tampilannya belum rapi karena ukuran hurufnya ini masih besar. Jadi kita ubah dulu ke dalam ukuran 9. Jadi kita Ctrl A terlebih dahulu, kita ubah ke dalam ukuran 9. Jadi tampilannya menjadi lebih rapi seperti ini. Dilihat. Oke, kita simpan. Di sini teman-teman bisa meletakkan pada folder yang teman-teman inginkan. Kita letakkan saja metode OL seperti ini. Oke, maka file tersebut sudah tersimpan ke dalam bentuk Microsoft Word. Oke, setelah kita melakukan estimasi dengan regresi linear sederhana, sekarang kita lanjutkan menggunakan regresi linear berganda. Jadi di sini persamaannya kita rubah terlebih dahulu menjadi YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah beta 3x3 ditambah ET, di mana YT itu sendiri merupakan pendapatan pedagang nira dalam satuan rupiah. X1T merupakan modal usaha dalam satuan rupiah, X2T merupakan harga jual dalam satuan rupiah juga, X3T merupakan pengalaman dalam satuan tahun, ET merupakan error term, beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3 merupakan koefisien regresi. Di sini kita juga perlu melakukan maksudnya merumuskan sebuah hipotesis deskriptif. Jadi kita rubah dulu hipotesisnya menjadi diduga variabel modal usaha, harga jual, serta pengalaman berpengaruh terhadap pendapatan pedagang nira. Jadi langsung saja kita buktikan dengan melakukan estimasi dengan Shazam. Baiklah, di sini kita kembali lagi ke dalam Shazam untuk melakukan estimasi dengan regresi linear berganda. Jadi instruksi yang kita gunakan tadi, kita cukup mengubah instruksinya pada instruksi keempat. Kita ubah menjadi, kita masukkan semua variabel X-nya. Jadi sudah terdapat X1T, jadi kita tinggal menambahkan X2T serta X3T. Oke, jadi di sini semua variabel kita akan lakukan estimasi menggunakan Shazam. Langsung saja kita run seperti ini. Oke, maka hasilnya sudah tertampil menjadi seperti ini. Saya besarkan terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Ini sudah ditampilkan nilai dari masing-masing variabel. Di sini juga terdapat matriks kovarian. Yang ini juga terdapat matriks korelasi. Jadi hasilnya seperti ini. Bisa dilihat.
Oke, di sini kita juga akan menyimpan instruksi maupun hasil Shazam ini ke dalam Microsoft Word. Jadi langsung saja kita Ctrl A dan kita Ctrl C. Kita kembali ke Microsoft Word yang tadi. Oke. Kita Oke. Ini kita langsung pastekan dengan Ctrl V. Kita kembali lagi ke Shazam untuk menyalin hasil Shazam ini. Jadi Ctrl A, kita klik Ctrl C, kita pastekan ke dalam Microsoft Word. Oke, di sini kita juga akan merapikannya terlebih dahulu dengan mengubah ukurannya ke dalam ukuran 9. Oke, jadi di sini hasilnya sudah terlihat lebih rapi. Oke, langsung saja kita simpan dengan Ctrl S. Oke, baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan tugas pada lembar kerja 4 untuk praktikum ekonometrika. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Tuliskan hasil estimasi model regresi sederhana dengan cara singkat dengan pendekatan OLS. Untuk poin A, yaitu dalam bentuk tabel. Jadi tabelnya sudah saya tuliskan terlebih dahulu seperti ini. Untuk konstanta, itu koefisiennya sebesar 1997,6. Untuk X1T, itu koefisiennya sebesar min 4,0090. Untuk R2, itu koefisiennya 0,5678. Untuk F hitung sebesar 36,791. Untuk T hitung pada X1T yaitu sebesar min 6,066. Kita lanjut ke poin B, yaitu dalam bentuk persamaan. Jadi persamaan untuk regresi linear sederhana yaitu YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah ET. YT sama dengan 1997,6 ditambah min 4,0090 X1T ditambah ET atau error term. Sedangkan angka yang di dalam kurung ini merupakan standar error, di mana standar error untuk konstanta itu sebesar 247,2, untuk beta 1 X1T itu sebesar 0,6609. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Tuliskan hasil estimasi model regresi berganda dengan cara singkat dengan pendekatan OLS. Poin A dalam bentuk tabel, sama seperti tadi. Untuk konstanta, koefisien sebesar 2044,2. Untuk X1T, min 2,3288, X2T, min 35,814, untuk X3T, min 82,820, untuk R2 itu sebesar 0,6331, untuk F hitung 14,952, untuk T hitung pada X1T itu sebesar min 2,316, untuk X2 min 0,8515, sedangkan untuk X3 itu sebesar min 1,946. Selanjutnya kita masuk ke poin B dalam bentuk persamaan. Langsung saja. Persamaan untuk regresi linear berganda yaitu YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T ditambah error term. YT sama dengan 2044,2 ditambah min 2,3288 X1T ditambah min 35,814 X2T ditambah min 82,820 X3T ditambah error term. Kemudian nilai standar errornya yaitu 327,3, untuk X1T 1,005, untuk X2T 61,59, dan terakhir untuk X3T 42,55.
Oke, jadi untuk tugas pada lembar kerja 4 sudah selesai, kita kerjakan semuanya. Oke, sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai estimasi model ekonometrika menggunakan metode OLS. Sebelumnya, saya minta maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya juga mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.